Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan murahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik pokoknya untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Kripilogi. Wow, ini sudah kisah yang kedua. Yang kisah pertama warung bakso Mas Risno tuh asli bener-bener keren banget. Dan kisah yang akan kami bawakan ini nggak kalah kerennya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita masuk ke dalam kisahnya. Jerit mayat dalam kardus. Pada tahun 2001, terjadi peristiwa pembunuhan disertai mutilasi di Jakarta yang menewaskan 3 orang, yakni Abdullah 36 tahun, Julian 7 tahun, dan Farida 4 tahun. Kuat dugaan, pelakunya tidak lain adalah Novinda, 32 tahun, istri dari Abdullah sekaligus ibu dari anak korban Julian dan Farida. Pembunuhan itu diketahui pada hari Senin sore di bulan November, bermula dari seorang wanita yang datang ke rumah korban dan hendak mengantarkan pesanan kue ulang tahun. Hari itu, Farida berulang tahun yang kelima. Lantaran panggilannya tidak ditanggapi, pengantar kue itu mencari tahu ke rumah tetangga sebelah, lalu bertemu dengan Lumban, pemilik rumah tersebut. Lumban mengira jika Abdullah sekeluarga sepertinya sedang pergi. Dia terakhir kali berjumpa dengan mereka pada hari Jumat atau 3 hari yang lalu. Pengantar kue lantas meminta tolong kepada Lumban untuk menelpon rumah Hasim. Lumban segera menelpon. Lalu telepon di rumah Hasim berdering nyaring sampai terdengar ke arah luar. Tidak ada yang mengangkat. Lumban sebetulnya tidak mau terlibat jauh dalam urusan tersebut, namun istrinya, Tessa, muncul dari dalam untuk ikut-ikut mengobrol. Lalu Tessa berkata, "Ku dengar 3 hari lalu kayaknya ada ribut lagi tengah malam." "Jam berapa? Kok aku tidak dengar?" "Ah, mana kau dengar? Mabuk pula kau." 3 orang itu terdiam sementara, lalu Tessa mengutarakan sebuah alasan yang mencurigakan. Katanya, tidak mungkin Abdullah dan keluarganya meninggalkan rumah di hari ulang tahun. Ulang tahun itu sakral dan mereka tidak pernah melewatkan perayaan sekalipun. Sesudah itu, Lumban memutuskan untuk memeriksa kediaman tetangganya. Ia jumpai pagar rumah itu tidak digembok. Mobil pick up dan sedan masih terparkir di garasi. Lumban meneruskan langkah mencoba membuka pintu, tapi terkunci. Sementara itu, Tessa membuka satu pintu yang lain yang berada di dekat garasi. Pintu itu tidak dikunci. Mulai merasa curiga, Lumban melaporkan situasi itu kepada warga lain yang dikenal. Secara kebetulan, dia bertemu dengan Acan, seorang pemuda yang belum lama ini menganggur dan agak sulit untuk diajak bicara, yang kemudian diajaknya untuk ikut memeriksa rumah Abdullah. 4 orang itu kemudian menelusuri ke dalam. Rumah itu kosong. Keadaannya tampak tidak mencurigakan hingga entah bisikan dari mana Acan membuka freezer yang berada di dekat dapur. Petang itu, Acan, Lumban, Tessa, dan pengantar kue ulang tahun menemukan kardus-kardus berbagai ukuran yang berisikan potongan tubuh manusia. Seiring dengan penemuan tersebut, polisi pun menerima laporan, lalu mengutus sejumlah personel ke lokasi. Penyelidikan kasus ini pun segera dibuka.
Kondisi TKP, sebagaimana dilihat oleh saksi maupun tim olah TKP, dapat dikatakan sangat rapi. Tidak ada benda-benda yang berserakan dimanapun, lantai rumah bersih. Ruangan pun tercium harum berkat penyemprot pewangi otomatis. Olah TKP dikerjakan selama 2 hari, dan selama itu pula penyelidik tidak menemukan petunjuk berarti pelaku meninggalkan rumah itu sangat bersih. Tidak ada jejak sepatu, sandal, kaki, sidik jari, puntung rokok, pokoknya apapun pede kata. Pembunuhan itu dilakukan dengan sangat profesional, namun juga seperti mengajak main-main. Pelaku hanya meninggalkan 8 kardus dengan berbagai ukuran yang di dalamnya dialasi plastik. Tiap kardus diisi 5 sampai belasan potong tubuh yang ditepungi tepung sagu serta kantong-kantong sodium benzoat. Satu hari setelah penemuan mayat, seorang lelaki bernama Yanto berumur 32 tahun mendatangi rumah Abdullah, dan ia segera menangis macam orang kesurupan begitu mengetahui kejadian tersebut. Yanto sudah dikenal di lingkungan rumah korban lantaran ia sudah bekerja 3 tahun pada keluarga Abdullah. Hasil otopsi menyatakan potongan-potongan tubuh itu telah direbus lebih dulu dalam air bertemperatur tinggi dengan campuran asam jawa. Secara sederhana, walau tidak sama persis, itu adalah seperti metode penyimpanan makanan pempek khas Sumatera Selatan. Ketiga korban diperkirakan meninggal dunia 3 hari sebelum ditemukan. Penyebab kematian berasal dari pendarahan otak, diduga karena pukulan benda tumpul yang sangat keras di bagian kepala. Namun, dokter forensik tidak dapat menemukan bekas luka atau retakan pada tengkorak sebab kepala para korban belum ditemukan. Kasus ini ditetapkan sebagai pembunuhan atau pembunuhan yang direncanakan. Keberadaan Novinda menjadi pertanyaan serius yang mesti dijawab. Dia menghilang tanpa jejak. Dalam perjalanannya, ada lebih banyak saksi yang dilibatkan. Lumban, Tessa, pengantar kue ulang tahun, Acan, Yanto, Ibin, Abidin, Neneng, Firna, serta belasan saksi yang lain. Kompas penyidikan sejak awal memang sudah condong ke arah Novinda, apalagi polisi menemukan sebuah kertas yang berisikan tulisan tangan Novinda yang menyiratkan rencana pembunuhan. Dalam satu keterangannya, Tessa mengakui bahwa wanita itu pernah beberapa kali mengeluhkan kehidupan rumah tangganya. Tessa mendengar sendiri kalau Abdullah kerap main tangan, dan ia pun pernah ditunjukkan buktinya yang berupa luka memar di bawah leher, lengan sebelah kanan, dan betis kiri. Tessa sudah menyarankan Novinda untuk melakukan visum serta melapor ke polisi, tapi sejauh pengetahuannya Novinda tidak pernah melakukannya. Firna, adik kandung dari Novinda, membeberkan kepada pihak kepolisian bahwa kakaknya kerap menangisi perkawinannya. Sejak 2 tahun belakangan, Firna membenarkan tabiat kasar dari Abdullah yang disebutnya sangat tidak berperi kemanusiaan. Abdullah disebut Novinda pernah menyiramnya dengan air panas, mengurungnya di kamar selama 2 hari, sementara lelaki itu pergi berlibur bersama anak-anaknya ke Pantai Anyar. Gara-gara itu pula, 2 bulan sebelum peristiwa tersebut, Novinda kabur ke rumah kawannya, namun Abdullah segera menjemputnya. Keterangan Yanto memperkuat kesaksian para saksi yang lain. Lelaki itu mengaku membantu mengantar makanan dan gerabah serta belanja kebutuhan usaha Abdullah dan Novinda selama 2 tahun terakhir bekerja. Kata Yanto, ia selalu sering menyaksikan keributan suami istri tersebut. Yanto membenarkan kalau Abdullah sangat kasar terhadap istrinya, namun ia juga pernah mendengar Novinda mengancam di depan suaminya akan membunuh anak-anaknya. Tidak ada catatan klinis yang berkenan dengan kondisi kejiwaan Novinda, membuat penyelidikan kerap kali diwarnai prasangka. Meskipun begitu, tampaknya tidak ada alasan untuk mencurigai pihak lain sebagai terduga pelaku pembunuhan. Pada hari Jumat di bulan November 2001,
pukul 23.30 bertempat di dalam rumahnya, Novinda membunuh Abdullah 36 tahun yang merupakan suaminya serta dua anak kandungnya sendiri, yaitu Julian 7 tahun dan Farida 4 tahun. Pembunuhan itu diduga didasari motif sakit hati dan balas dendam atas perbuatan Abdullah terhadap dirinya. Novinda diduga mengidap depresi serta mengalami apa yang disebut sebagai baby blues. Dia pernah kabur dari rumah, juga pernah dengan sengaja berusaha menabrakkan dirinya dengan kereta api di sebuah pintu perlintasan kereta api sebelum berhasil diselamatkan oleh penjaga pintu perlintasan. Novinda diduga membunuh Abdullah dengan kunci Inggris saat pria itu tertidur, lalu mendatangi kamar Julian dan Farida untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Setelah para korban kehilangan nyawa, Novinda secara bergantian memindahkan ketiga korban ke kamar mandi kemudian memutilasinya. Selanjutnya, Novinda merebus bagian-bagian tubuh korban di dalam panci berukuran besar dengan api kompor bertekanan tinggi. Rebusan itu berlangsung sekitar 2 atau 3 jam. Kemudian potongan-potongan tubuh itu didinginkan dengan es batu lalu dimasukkan ke dalam kardus beralas plastik yang sudah dijejali tepung sagu. Berikutnya, kardus-kardus tersebut ditutup rapat dengan lakban dan disimpan di dalam 3 buah mesin pendingin. Reka kronologi pembunuhan tersebut tidak membantu banyak pengungkapan kasus. Bertahun-tahun kemudian, pembunuhan Abdullah dan anak-anaknya masih belum terpecahkan. Novinda lari entah kemana, dan rumah itu menjadi bangunan terbengkalai tanpa penghuni. Akan tetapi, Firna selaku adik kandung Novinda rupanya menyembunyikan satu rahasia kepada penyidik. Sekian tahun lamanya ia menjaga Juliadri, bocah lelaki kembar yang lahir berbarengan dengan Julian. Anak itu pun tumbuh dewasa. Pada 2018, secara mengejutkan, Juliadri pindah dari Palembang ke Jakarta dan menempati rumah pembantaian keluarganya. Sewaktu lahir, Juliadri diminta oleh neneknya lantaran wanita itu selalu ingin anak laki-laki tapi tak pernah diberi oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya, bocah itu dibawa ke Palembang pada usia 4 bulan karena tidak suka menetek. Sejak diambil oleh neneknya, Juliadri bertemu Novinda dan Abdullah 4 kali, dan pertemuan yang terakhir berlangsung tahun 1999 di Palembang saat hari raya. Di bulan Mei 2006, setelah lulus madrasah ibtidaiyah, Juliadri akhirnya diberitahu bahwa ayahnya beserta 2 saudaranya menjadi korban pembunuhan. Anak itu lantas menanyakan di mana mamanya. Neneknya mengatakan mamanya menghilang di hari pembunuhan. Selintas cerita, Juliadri melanjutkan hidupnya di Palembang sampai dengan lulus SMP, kemudian menyantri di Pekanbaru selama 4 tahun. Keluar dari pesantren, ia pun kembali ke Palembang berkuliah serta membantu neneknya di kedai pempek yang berlokasi tidak begitu jauh dari sebuah gedung olahraga. Beberapa tahun membantu dan sekaligus belajar, dia jadi tertarik menyeriusi usaha tersebut sebagai bisnis sendiri. Dia pun tahu mamanya dulu merantau dan menjadi pemasok pempek sejak masih gadis, hingga wanita itu hidup serba cukup walau nasibnya kini entah bagaimana. Suatu hari, Juliadri meminta neneknya agar diizinkan pergi merantau ke Jakarta dan akan tinggal di rumah mamanya yang masih terbengkalai. Namun, di umur hampir 80 tahun, lebih-lebih dengan sejarah sedemikian kelam, wanita itu sulit untuk melepaskan cucunya pergi. Meski begitu, Juliadri tidak menyerah. Dia hanya butuh 2 tahun untuk meyakinkan neneknya agar diizinkan pergi. Juliadri datang di bulan Desember. Rumah terlantar itu keadaannya cukup parah saat ia tiba. Atapnya hampir jebol, temboknya penuh dengan jamur. Di pekarangan belakang tumbuh rumput ilalang setinggi orang dewasa, juga ada telur-telur kobra ditinggal biangnya.
Kedatangan Juliadri ini cukup menggemparkan para tetangga meski mereka tampak malu-malu menunjukkannya. Lebih lagi, dia sendiri sedari awal mengaku sebagai anak Abdullah dan Novinda. Barang-barang di rumah itu masih utuh. Sebagiannya tentu saja rusak dimakan waktu. Juliadri tahu cukup banyak tentang peristiwa pembunuhan itu. Dia punya banyak catatan informasi penting untuk mengurai benang kusut. Para saksi kunci pembunuhan 17 tahun silam itu masih hidup. Lumban tetap tinggal di rumah yang sama bersama Tessa. Yanto menjadi tukang pijat panggilan dan tinggal di daerah Cibinong. Acan tidak beranjak dari lingkungannya sekarang. Ia dianggap orang stres, bahasa halusnya gila. Abidin masih menjadi pedagang gerabah di pinggiran kota Depok. Adapun si pengantar kue, wanita itu hidup berpindah-pindah tempat sejak 1 tahun ke belakang dan tidak pernah lepas sedikit pun dari pengawasan Juliadri. Pada akhir Januari 2019, Juliadri menggelar pengajian di rumah, mengundang banyak tetangga. Dia pun mengumumkan kalau dirinya sudah tahu sejarah 17 tahun silam dan salah satu tujuan acara itu adalah untuk menghilangkan aura negatif di tempat itu. Dengan begitu, orang-orang pun menjadi lebih terbuka padanya. Beberapa hari kemudian, dia mendapat informasi dari Ibin, bekas ketua RT setempat, bahwa kondisi mental Acan merosot drastis sejak kasus keji itu terkuak. Selain itu, ada yang baru diketahui oleh Juliadri, yakni Acan pernah bekerja membantu Abdullah walau cuma sebentar lantaran dipecat. Beberapa hari sesudahnya, Ibin menambahkan sebenarnya ada orang lain namanya Weweng yang melihat Acan berdiri di depan TKP dengan gelagat aneh di malam pembunuhan sekitar pukul setengah 11 malam. Namun Weweng baru mengakuinya 5 tahun yang lalu dan sekarang dia sudah meninggal. Informasi lain tentang Acan diungkap oleh Lumban. Setelah semakin stres, lelaki sarap itu sering mematung di depan pagar rumah bekas TKP entah siang atau malam hanya untuk memandang lama ke arah dalam. Lumban bahkan beberapa kali melihat Acan tertawa seorang diri di depan rumah itu. Hanya saja, berdasarkan berkas penyelidikan, Acan dinyatakan memiliki sebuah alibi kuat. Di malam kejadian, dia berada di rumah pamannya di Tanjung Pura, Karawang. Paman dan saudara sepupunya menjadi saksi keberadaannya di sana. Juliadri tak luput menelisik hubungan Lumban dan Abdullah kala itu. Selama ini, ia tidak tahu lebih jauh, tapi belakangan ada yang bercerita bahwa Lumban dan ayahnya hampir saling bacok 1 tahun sebelum pembunuhan. Sengketa batas lahan ditenggarai menjadi penyebab pertengkaran tersebut. Lumban dan Abdullah menempati kafling persegi panjang seluas 520 meter persegi. Lumban membangun rumahnya lebih dulu. Kemudian Abdullah menuduh lelaki itu mencuri sebagian tanah miliknya untuk tembok rumah. Dua rumah itu sekilas modelnya sama. Ada garasi dan halaman depan serta halaman belakang. Lahan di belakang dibatasi 3 sisi tembok setinggi 2 meter. Dalam skenario terburuk, seseorang bisa memanjat tembok pembatas untuk masuk ke dalam pekarangan rumah. Guna lebih memahami informasi pertengkaran lahan tersebut, Juliadri mendatangkan petugas Badan Pertanahan untuk melakukan pengukuran ulang. Hasilnya, rumah orang tuanya luasnya tidak lebih dari 489 meter atau ada selisih 31 meter dari yang tercantum di sertifikat. Tidak berhenti di situ. Juliadri menyewa jasa ahli sipil, lalu diterbangkanlah sebuah drone untuk mengambil fotografi area untuk dihitung berdasarkan skala tertentu. Ahli sipil kemudian memberitahukan penghitungannya. Luas lahan rumah milik Abdullah 488,7 meter, adapun lahan yang dimiliki Lumban luasnya 549,8 meter, membengkak sekitar 30 meter dari yang tertera pada salinan sertifikatnya. Fakta ini tentunya membuat Juliadri terkejut. Kendati begitu, perkara rebutan lahan dan pembuktian kasus pembunuhan adalah dua hal yang berbeda. Lumban punya alibi,
Malam itu, dia berkumpul di rumahnya bersama kawan-kawan serta kerabatnya yang berjumlah 10 orang. Mereka hanya bersenang-senang, bernyanyi dengan gitar serta bermain kartu, saksinya pun banyak. Pada waktu kejadian, Yanto mengaku sedang berada di rumah kontrakannya. Di ujung harapan, kawannya membenarkan hal itu. Akan tetapi, dia juga punya catatan yang mengganjal yang tidak dicantumkan di dalam berkas penyelidikan. Yanto diketahui melakukan pengantaran pesanan pempek untuk neneng di Kelapa Gading pada hari Kamis, 1 hari sebelum pembunuhan. Di hari yang sama, dia juga mengantarkan pesanan pot tanaman untuk Abidin di kota Depok. Hari itu, dia berkata pada Neneng dan Abidin bahwa majikannya mungkin tidak akan bisa menerima pesanan sampai sepekan kemudian dikarenakan mereka akan pergi berlibur ke Singapura dan Thailand. Saat dulu Firna menyelidiki kasus ini, dia tidak menemukan keterangan tersebut di dalam berita acara saksi Yanto, Abidin, dan Nenek. Firna mendapat kesan bahwa penyidik memang tidak menjangkau ke sana. Fakta tentang hal itu murni diperoleh Firna dalam penyelidikannya sendiri. Namun demikian, Firna memperoleh fakta lain yang berkenaan dengan rencana liburan kakaknya. Rupanya Abdullah benar mendaftarkan trip liburan melalui sebuah agen perjalanan. Liburan itu sedianya berlangsung selama 7 hari 6 malam. Jadwal berangkat hari Sabtu pagi dengan tujuan Singapura lalu ke Thailand. Dalam arti kata, Yanto hanya mengucapkan informasi yang diperoleh dari majikannya. Namun yang aneh, kenapa dia datang sehari setelah pembunuhan itu terkuak? Dalam berkas kesaksiannya, Yanto menyatakan majikannya berpesan untuk menengok rumahnya dan itu masih masuk akal. Bagaimanapun juga, Novinda telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang. Kisah kekerasan yang dialaminya membuat dugaan pelaku pembunuhan itu tetap mengarah padanya. Akan tetapi, Juliadri tetap melihat keraguan tak berdasar dalam dugaan versi polisi tersebut. Kebalikannya, dia masih percaya terhadap adanya kemungkinan lain, yakni bukan Novinda yang membunuh para korban, dan rencana liburan keluarga Abdullah hanya memperkuat keyakinannya. Bagaimana mungkin Novinda dan Abdullah sepakat berlibur sedangkan perkawinan mereka berada di ujung tanduk? Ada 2 kemungkinan. Pertama, liburan itu memang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari ketika mereka masih dalam situasi harmonis. Yang kedua, mereka ingin memperbaiki hubungannya dengan sebuah perjalanan berlibur. Bagaimana kasus ini selanjutnya? Investigasi berlangsung selama 28 bulan tanpa hasil yang mengembirakan. Keadaan sudah makin berubah. Saksi Ibn meninggal dunia beberapa waktu lalu. Lumban mengalami gejala Parkinson dan dapat dipastikan keadaannya bakal semakin merosot seiring berjalannya waktu. Ajan semakin sering terbendung di depan rumah bekas pembunuhan. Lelaki itu sudah sepenuhnya gila, badannya dekil dan juga bau, senang mengoceh tentang Dajjal, malas pakai baju, dan hampir tidak ada lagi yang mengurusnya setelah ibunya meninggal. Bagi Juliadri, tinggal di rumah dengan sejarah yang kelam sejatinya tidak mendatangkan kenyamanan. Walau dia adalah orang yang masih cukup skeptis dan cukup rasional, kerap kali dia menjumpai pengalaman di luar nalar. Dia pernah menangkap tangisan anak-anak yang menyayat pikiran, teriakan lelaki yang penuh amarah, percakapan di tengah malam, suara ketukan pintu, derap langkah, hingga senda tawa anak-anak berlarian sore hari. Juliadri percaya semua itu pola jin atau malah pikirannya saja, bukan arwah orang meninggal. Suatu petang, Juliadri dikejutkan oleh wajah Acan yang mengintip dari halaman depan. Dia didatangi orang gila itu dan menanyakan apa maunya. Lalu Acan bicara dengan tergagap dengan intonasi naik turun supaya Juliadri kembali menggelar pengajian serta membersihkan seluruh sudut rumah. Orang gila itu teramat yakin kalau di dalam rumahnya bersemayam gerombolan liar Yajuj Majuj. Juliadri segera mengusirnya dengan kasar.
Apa pentingnya mendengar masukan orang sarap, akan tetapi waktu membuat pikirannya berubah. Suatu malam, dia menyimak suara bersayup-sayup entah dari mana. Ia keluar kamar dan hendak memburunya. Suara itu kedengaran semakin jelas, mirip seseorang disertai nafas yang tersesak-sesak meminta tolong. Kemudian ia menyadari pendengarannya bertambah ramai. Rintihan dan jeritan anak-anak dan orang dewasa menelusup ke telinganya. Daripada itu, pandangnya terseret ke arah beberapa kardus bahan baku yang baru dikosongkannya sore tadi. Karton-karton itu bergerak, menyentak dengan sendirinya seiring dengan suara-suara yang makin mendistorsi. Tanpa kesabaran, Juliadri segera memeriksa kardus-kardus itu dan isinya kosong. Akhirnya, dia kembali mengundang orang-orang untuk menghadiri pengajian hingga beberapa hari berturut-turut. Usai pengajian, Juliadri cepat merasakan perubahan yang mengherankan. Dia kerap memimpikan keluarganya yang tiada, terutama Novinda. Selain itu, dia kerap memfirasati banyak hal. Satu ketika, ia terdorong untuk menggeledah sebuah koper di atas lemari. Di dalam koper itu, dia menemukan sebuah tanda pembayaran studio foto. Tidak puas dengan satu koper itu, Juliadri menurunkan sebuah koper yang lain. Dari sana, dia menemukan sebuah album SMA yang memuat foto, informasi, dan tulisan pribadi para siswa. Cukup mengherankan, benda-benda semacam itu tidak ditindaklanjuti saat itu bagaimanapun. Sehubungan dengan itu, dia menghubungi si pengantar kue yang selama bertahun-tahun ia tugaskan menyelidiki begitu banyak informasi tentang para saksi. Tolong lacak siswa sekolah yang aku sebutkan tadi, perintah Juliadri. Keesokan malamnya, Juliadri lagi-lagi memimpikan Novinda. Lelaki itu seperti terbangun dari tidur lalu keluar untuk kencing. Kemudian dia melihat ibunya sedang memasak dengan panci yang menguap panas. Dia pun mendekatinya dan mamanya menoleh dengan paras yang datar. Mama sedang merebus kaki papa, tanyanya agak gila. Novinda diam saja. Kemudian Juliadri sendiri yang memeriksa apa yang sedang dimasak oleh mamanya. Ada dua panci di atas tungku menyala, yang mana semuanya hanya berisi pempek, lenjer, dan kapal selam. Lalu Novinda tiba-tiba menjauh dari tungku, berjalan keluar lewat pintu belakang. Dia melewati pot-pot tanaman gerabah yang tersusun dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Juliadri membututinya sampai di tembok pembatas belakang. Wanita itu membalikan badan. Dia tersenyum pada Juliadri, lalu menoleh ke arah kiri, mendongak ke sebuah pohon belimbing sayur. Selanjutnya, tak terlihat lagi wanita itu. Pemuda itu dikejutkan oleh mimpinya. Dia terlontar sadar. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Pagi itu, Juliadri merunut petunjuk yang baru saja diperolehnya. Dia menuju ke halaman belakang. Wadah-wadah tanah liat yang disaksikannya sekarang begitu sama persis dengan yang ada di dalam mimpinya sejak ia datang. Gerabah-gerabah itu memang tidak pernah ia perhatikan. Mereka semua berlumut. Sebagian sudah menancap di tanah lantaran belasan tahun tidak diurus. Ukuran pot-pot itu beragam. Yang paling besar ditaruh di belakang. Sebagian pot ditanami tumbuhan atau pohon, namun ada beberapa tumbuhan yang sudah mati. Juliadri mendekati sebuah pohon belimbing wuluh yang batangnya tidak terlalu tinggi namun berbunga. Dia mengira-ngira sejenak apa makna daripada mimpinya ketika Novinda berhenti dan menoleh ke arah pohon tersebut sebelum sirna. Sejurus berlalu, dia kembali ke dalam untuk mengambil sebuah palu yang cukup besar. Kemudian dia pecahkan pot tersebut hingga tampaklah bongkahan tanah dan akar pohon belimbing. Di saat yang sama, lelaki itu melihat sebuah tengkorak yang seolah-olah menatap ke arahnya. Dari bentuknya, itu adalah tengkorak wanita dewasa. Juliadri hanya melibatkan dirinya pagi itu. Hingga pukul 8 pagi, ia telah membongkar habis hampir semua wadah gerabah dan menemukan 4 buah tengkorak serta tulang belulang lainnya di dalam pot-pot besar yang sebagiannya masih ditumbuhi tanaman. Siang harinya,
Lelaki itu berangkat ke studio foto di daerah Sunter. Kendati harapannya untuk mendapatkan data sangatlah tipis, namun siapa yang mengira ia cukup beruntung. Itu adalah studio foto kelas atas yang pengarsipannya sangat mengesankan. Penjaga studio yang ditemuinya kemudian mengatakan mereka masih menyimpan album pesanan yang belum pernah diambil sejak hampir 20 tahun silam. Juliadri terkejut setengah mati setelah ia membuka sebuah album kolase berisikan foto-foto ayahnya dengan seseorang. Walaupun pembuktian kasus ini akan menjadi pekerjaan yang sangat menyulitkan atau malah mustahil, namun Juliadri telah mengantongi petunjuk untuk membuat sebuah dugaan yang paling mendekati kebenaran. Akan tetapi, dia masih harus bersabar menunggu pengantar kue menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, sementara ia disibukkan menggali petunjuk-petunjuk yang lain. Sepekan lamanya, pengantar kue berkeliling ke Palembang dan beberapa daerah lainnya. Ketika dia akhirnya kembali dan bertemu dengan Juliadri, dia mengawalinya dengan sebuah informasi yang meyakinkan. Afrianto benar pernah satu sekolah dengan Novinda sewaktu SMA. Hari itu, 19 tahun 265 hari sejak pembunuhan Abdullah dan anak-anaknya, Juliadri menyusun ulang sebuah kronologi yang disertai motif berdasarkan penyelidikannya yang dibantu Firna dan sang pengantar kue. Pada hari Jumat, sekitar pukul 11:30 malam di bulan November 2001, bertempat di Jalan A, Kota Jakarta Timur, Afrianto alias Aye alias Yanto membunuh Abdullah, Novinda, Julia, dan Farida, kemudian memutilasinya dan memanipulasi serta menghilangkan barang bukti kejahatan. Yanto masuk ke dalam rumah Abdullah pada hari Jumat malam dengan kunci duplikat. Kemungkinan saat semua orang sudah terlelap, selanjutnya ia segera menyusup ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat Abdullah dan Novinda yang sedang tertidur. Lalu dia menghantam kepala mereka dengan benda tumpul hingga korban kehilangan kesadaran atau nyawanya dalam sekejap. Berikutnya dia mendatangi Julian dan Farida yang tidur di kamar masing-masing, lalu menghantam mereka dengan cara yang sama. Sesudah korban-korban itu tidak sadarkan diri lagi atau tidak lagi bernyawa, Yanto menyeretnya keluar kamar lalu membawa korban satu persatu ke kamar mandi untuk kemudian memutilasinya menjadi beberapa bagian. Kemudian dia membersihkan darah dan sisa-sisa potongan kecil dengan cara mengalirkannya melalui lubang saluran kamar mandi. Setelah itu, Yanto memanaskan air di dalam 2 buah panci berukuran besar untuk merebus potongan-potongan tubuh tersebut. Perebusan itu dilakukan selama 2-3 jam. Bagian tubuh Abdullah dimasukkan ke dalam panci yang satu, sedangkan potongan tubuh Julian dan Farida dimasukkan ke dalam panci lain secara bersamaan. Sementara perebusan itu berlangsung, Yanto kembali ke kamar mandi untuk memutilasi tubuh Novinda dengan lebih banyak potongan. Bagian tubuh Novinda tidak direbus sekaligus, melainkan ditampung dalam sebuah baskom plastik berukuran besar. Selanjutnya, Yanto pergi ke halaman belakang untuk menguburkan potongan tubuh Novinda di dalam 3 buah pot gerabah berdiameter 70 cm yang sebelumnya memang telah ditanami beberapa jenis tanaman. Bagian-bagian tubuh yang telah disebar itu lalu ditimbun dengan tanah campuran sekam dan pupuk kandang. Adapun semua bagian kepala korban tidak direbus, melainkan selanjutnya ikut dikubur di dalam 4 buah pot gerabah yang lain. Yanto kembali ke dapur untuk mengawasi panci-panci. Dia menambahkan asam jawa dengan takaran cukup banyak ke dalam rebusannya, lalu menunggunya hingga dikiranya cukup. Sesudahnya dia menyiapkan beberapa kardus, mengisinya dengan tepung sagu, lalu menyusun bagian-bagian tubuh korban yang sudah ditiriskan sampai dingin ke dalamnya. Kardus-kardus itu kemudian ditutup rapat dengan lakban dan disimpan di dalam freezer. Setelah itu,
Yanto membersihkan TKP hingga tidak menyisakan jejak sedikit pun. Dapat diperkirakan dia memakai alat khusus seperti sarung tangan medis serta penutup atau alas di bawah kakinya dengan benda yang permukaannya datar semacam tambahan karet. Dia kemudian merobek secari kertas dari buku harian Novinda yang bertuliskan, "Aku ingin melihat kamu mati dengan tanganku sendiri." Lalu menaruh tulisan itu di atas tempat tidur Novinda. Informasi perihal buku harian Novinda Juliadri memperoleh dari Firna. Katanya buku itu beberapa kali dilihatnya dan tidak ditemukan di lokasi kejadian. Yanto diperkirakan pergi dari TKP pada hari Sabtu pukul 4 pagi dengan membawa buku harian Novinda serta sejumlah benda berharga. Pada penyelidikan yang dikerjakan dulu silam, polisi menduga ada sejumlah barang berharga yang ada di TKP yang diduga milik Novinda, antara lain yaitu perhiasan emas beserta surat-suratnya, uang tunai, dan jam tangan. Di sisi lain, polisi melihat barang berharga milik korban Abdullah tidak ada yang hilang. Secara kebetulan, hampir 3 hari setelah pembunuhan tersebut, hujan mengguyur seolah tanpa henti yang pada akhirnya mengaburkan keadaan TKP di sekitar area penyimpanan gerabah. Situasinya barangkali akan berbeda jika saat itu petugas melibatkan anjing pelacak dalam pencarian bukti dan petunjuk. Juliadri menduga Yanto memilih Novinda agar terlihat sebagai pelaku dikarenakan beberapa alasan. Pertama, ibunya menyimpan lebih banyak harta benda di rumah daripada ayahnya. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditemukannya 23 tas perhiasan berlabel toko emas di dalam lemari Novinda. Yang kedua, Novinda menulis buku harian sehingga tulisannya dapat digunakan untuk mengelabui penyelidikan. Dan yang terakhir, Yanto kemungkinan besar mengetahui Novinda telah mengisahkan penderitaannya kepada orang lain, maka wajar saja apabila penyidik condong menduga Novinda sebagai pelaku pembunuhan. Lantas, apa motif pelaku menghabisi seluruh anggota keluarga majikannya? Penemuan buku album sekolah dan tanda pembayaran studio foto menjadi arus balik yang mengungkapkan kasus tersebut. Oleh itu, penyelidikan harus merambah masa silam lebih dari 1 dekade sebelum terjadinya pembunuhan. Dalam album sekolah ditemukan informasi beberapa nama dan foto siswa yang mengundurkan diri atau drop out. Salah satu siswa tersebut bernama Afrianto dengan foto yang tampak sesuai dengan pria yang pernah bekerja di rumah Abdullah. Juliadri segera mengutus pengantar kue untuk menelusuri data di sebuah SMA negeri di Palembang serta informasi penting lain yang menyangkut hubungan Afrianto dengan teman-temannya. Terlepas dari nasib mujur, rupanya ada seorang alumni satu angkatan dengan Novinda dan Afrianto yang mengajar di SMA itu. Dia menyodorkan sejumlah nama, juga mengucapkan beberapa keterangan yang sangat berpengaruh untuk penyelidikan. Dan dari sanalah sang pengantar kue mengembangkan petunjuk demi petunjuk. Kecuali itu, Juliadri pun telah mengantongi segembol informasi tentang Afrianto. Afrianto belajar di sekolah tersebut selama hampir 2 tahun dan lebih akrab dipanggil Aye. Pada tahun terakhir, dia dikeluarkan karena masalah kenakalan. Meski begitu, sewaktu sekolah ia digilai para siswi. Afrianto disebut pernah berpacaran dengan Novinda dalam sebuah hubungan singkat. Seorang wanita berinisial LM, kawan SMA Novinda, mengisahkan betapa mabuknya wanita itu kepada Afrianto. Ketika Afrianto dikeluarkan, kemudian pindah entah kemana, Novinda bersedih bukan main hingga tak segan menyakiti dirinya. Novinda juga melancarkan protes keras terhadap lembaga sekolah lantaran tidak menjelaskan alasan mengapa mereka mengeluarkan Afrianto. Memang hal itu selalu menjadi rahasia besar yang tersimpan begitu rapat. Akan tetapi, LM tahu rahasia itu. Dia sengaja menyimpannya dari siapapun hingga si pengantar kue mendatanginya. Kata LM, Afrianto didepak setelah kepergok bersenggama sesama jenis di toilet sekolah dengan seorang siswa lelaki adik kelas.
Kasus itu kemudian ditangani dengan senyap. Penyelidikan yang digelar kemudian membuktikan adanya paksaan dan ancaman Afrianto terhadap adik kelasnya untuk menuruti hasrat birainya. Hanya Afrianto yang dikeluarkan saat itu, namun beberapa bulan kemudian korban mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Korban kekerasan seksual itu berinisial AP yang mencengangkan. AP rupanya tewas terbunuh secara misterius pada tahun 1994. Jasad ditemukan di sebuah lahan perkebunan karet di Banyuasin. Dia diduga diperkosa sebelum dibunuh. Tahun demi tahun berlalu, Novida merantau ke Jakarta, kemudian menikahi Abdullah dan memiliki anak. Saat itulah Afrianto datang lagi ke dalam hidupnya. Novinda jelas terjerumus dalam perasaan masa silam saat ia mempekerjakan Afrianto atau Aye yang dikenalnya dulu. Dia tidak pernah tahu kalau pria yang didambakannya itu tidak pernah menaruh perasaan apapun terhadapnya. Sambil menyelam, apa salahnya memasang perangkap? Demikian kira-kira pikiran pelaku. Ya, Afrianto ternyata berhasil menyingkap sisi lain dari Abdullah, atau boleh jadi Abdullah mengalami perubahan drastis atas pengaruh dari Yanto. Semua keterangan tentang kekerasan Abdullah terhadap Novinda menunjukkan bahwa hal itu baru dimulai sekitar 2 tahun sebelum pembunuhan atau 1 tahun sesudah Yanto bekerja. Karenanya, dugaan sindrom baby blues jadi sangat tidak relevan. Novinda memiliki aktivitas selain mengurus anak yang dengan kegiatan tersebut dia memperoleh uang. Pula ia sangat mampu menyediakan jasa pekerja rumah tangga apabila ia merasa membutuhkannya, namun dia memilih tidak melakukannya. Hubungan sejenis Afrianto dengan Abdullah dibuktikan dengan album di studio foto yang dicetak 20 tahun silam. Kala itu, 4 bulan sebelum pembunuhan, Abdullah dan Afrianto mendatangi studio untuk melakukan pemotretan layaknya pasangan kekasih atau suami istri dalam balutan jas hitam. Album tersebut menjadi bukti yang tidak dapat dibantah mengenai adanya hubungan mesra di antara keduanya. Juliandri menduga ayahnya telah menjanjikan sesuatu kepada Afrianto yang berkaitan dengan keberlangsungan hubungan mereka. Mungkin dua lelaki itu berencana tinggal bersama seakan-akan menikah. Oleh karenanya, Abdullah mesti menceraikan atau meninggalkan Novinda. Hubungan Abdullah dan Afrianto tidak pernah muncul dalam keterangan para saksi. Tentunya tidak mengherankan, dapat ditebak. Andai kata pun tahu, Novinda merasa sangat malu menceritakan pokok masalahnya yang ternyata terkait dengan penyimpangan seks suaminya. Akan tetapi, amat boleh jadi wanita itu memang sudah tahu dan mengeluhkan masalahnya secara lebih gamblang dan terang benderang melalui buku hariannya. Dia mengatakan ingin membunuh Abdullah. Memang apalagi yang akan dilakukan perempuan yang tahu suaminya selingkuh dengan laki-laki. Sayangnya, buku harian itu dibawa kabur oleh Afrianto. Lantas, jika Novinda mengetahui rahasia suaminya, mengapa Afrianto masih tetap bekerja di rumahnya? Juliandri berkeyakinan Novinda baru tahu perbuatan Abdullah di saat-saat terakhir, sementara suaminya mengalami perubahan sejak 2 tahun belakangan. Secara lebih sempit dapat dikatakan Yanto melakukan pembunuhan tersebut lantaran sakit hati pada Abdullah yang malah hendak pergi berlibur dengan istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, dia sadar bahwa Novinda sudah tahu rahasianya dengan Abdullah. Album foto menggambarkan adanya satu seremonial yang sakral di antara kedua pria itu yang mungkin bisa dianggap semacam ikrar janji setia sehidup semati. Afrianto di umur 52 tahun, dia menjadi tukang pijat panggilan yang hanya melayani pelanggan pria. Pengantar kue yang sangat handal terpercaya telah mencoba menghubunginya untuk memesan jasa, namun ditolaknya. Dia kemudian menyewa jasa seorang pria homoseksual untuk mendekatinya, tapi sayang,
Jangka waktu kasus ini hampir berakhir. Tidak akan ada penyidik di masa sekarang yang mau mengaktifkannya lagi. Selain itu, menyusun dugaan dan kronologi kejadian jelas berbeda. Dengan melakukan pembuktian, album sekolah dan album foto belum cukup kuat sebagai bukti tindak pidana Juliadri. Pada akhirnya dipaksa menerima nasib dengan penyesalan luar biasa bahwa pelaku pembunuhan keluarganya tidak akan mungkin bisa disidangkan sampai kapanpun. Pada suatu hari di bulan November 2021, genap 20 tahun sejak pembunuhan Abdullah beserta istri dan kedua anaknya, Juliadri berusaha menikmati sore di halaman belakang rumahnya. Hujan merintik seperti alunan musik. Dia menyesap kopi sambil membaca sebuah gambar unggahan seseorang di sebuah grup percakapan yang berjudul kurang lebih "Mayat Kepala Buntung Tanpa Identitas dan Ditemukan di Persawahan Cibinong." Selesai. Wow, luar biasa. Asli ini keren, pakai banget ini kisah. Dan plot twistnya tuh berkali-kali nih ya. Bener-bener deh. Saya pas bawainnya aja tuh kayak ternyata begini, ternyata begini. Wah, keren. Keren banget kripilogi kisahnya, dan bener-bener di sini bagaimana seorang nggak nyangka ya, seorang Yanto. Wah, di sini Yanto ternyata semuanya pertama arahnya ke Novinda karena bener-bener di semanis mungkin dan masuk akal, logika banget bahwa Novinda yang menghabisi seluruh keluarganya karena didasari rasa dendam dan depresi. Tapi ternyata di sini ada satu anaknya, anak kandung yang merupakan anak kembar tapi dirawat oleh neneknya, Juliadri. Di sini dia kembali untuk membuka semuanya, dan endingnya keren, pakai banget karena dia merasa kayak sulit nih kalau diserahkan ke pihak kepolisian. Di sini langsung disikat sendiri sama dia. Tapi emang ini multi tafsir ya. Tapi kalau menurut saya jelas dong ini perbuatannya Juliadri. Bagaimana di endingnya ditemukan mayat tanpa kepala. Jadi bener-bener Yanto ini punya bener-bener gak nyangka ya, dia mantannya Novinda tapi ternyata waduh bareng sama bapaknya ya, bareng sama Abdullah. Luar biasa, keren, pakai banget, dan salah satu yang terbaik dari kisah-kisah yang pernah saya bawakan. Terima kasih untuk Kripilogi atas izinnya kami untuk bisa membawakan kisah yang luar biasa ini, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe bisa diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini, dan bebas ya kirimnya, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.